Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Kreatif Timur. Tata surya kita itu penuh keajaiban yang luar biasa loh. Hari ini, kita akan menjelajahi fakta-fakta menarik tentang planet-planet di tata surya kita. Mulai dari Merkurius yang panas banget sampai Neptunus yang dingin banget. Ayo, kita mulai perjalanan seru kita ke luar angkasa. Planet pertama yang akan kita kunjungi adalah Merkurius. Planet ini sering disebut sebagai penari cepat, karena orbitnya yang sangat cepat mengelilingi matahari. Planet ini paling kecil di tata surya kita, dan paling dekat dengan matahari. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari bulan kita. Coba bayangkan, di sana siang hari panasnya luar biasa. Permukaannya bisa memanas dengan sangat cepat karena jaraknya yang dekat dengan matahari. Suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius loh. Panas banget kan? Ini cukup untuk melelehkan banyak logam. Saking panasnya, timah aja bisa meleleh. Bayangkan betapa ekstremnya kondisi di sana. Tapi begitu malam tiba, suhunya turun drastis sampai minus 180 derajat Celcius. Wah, dingin banget ya. Perbedaan suhu ini sangat ekstrem. Perbedaan suhu yang ekstrem ini terjadi karena atmosfer Merkurius sangat tipis, hampir nggak ada. Atmosfer yang tipis ini tidak bisa menahan panas dari matahari. Tanpa selimut atmosfer yang tebal untuk menahan panas, Merkurius jadi seperti batu panas yang langsung kena sinar matahari. Ketika malam tiba, panasnya langsung hilang. Meskipun kecil, Merkurius punya peran penting di tata surya kita. Orbitnya yang cepat dan dekat dengan matahari membuatnya unik. Misi antariksa seperti Messenger udah ngasih kita banyak informasi penting tentang Merkurius. Data yang dikumpulkan membantu kita memahami lebih banyak tentang planet ini. Tapi, masih banyak juga misteri yang belum terpecahkan. Kita masih terus belajar dan mencari tahu lebih banyak tentang planet kecil yang menarik ini. Selanjutnya, kita pergi ke planet tetangga kita, Venus. Venus sering disebut kembaran bumi karena ukuran dan komposisinya mirip. Tapi, jangan terkecoh sama kemiripan itu ya. Venus itu planet yang sangat berbeda. Venus diselimuti atmosfer tebal dan beracun yang bikin panas matahari terperangkap di dalamnya. Suhu di permukaan Venus bisa mencapai 465 derajat Celcius, lebih panas dari Merkurius. Tekanan atmosfer di Venus juga 90 kali lebih besar daripada di bumi. Wow, bisa kebayang nggak gimana rasanya? Dengan mempelajari Venus, kita jadi tahu betapa pentingnya menjaga atmosfer di planet kita sendiri. Dan inilah dia, planet kita tercinta, Bumi. Sebuah bola biru yang berkilauan di tengah kegelapan alam semesta. Kalau dilihat dari jauh, Bumi tampak seperti bola biru yang cantik banget. Warna birunya berasal dari lautan yang luas, yang menutupi sebagian besar permukaannya. Ada pusaran awan putih, lautan biru kehijauan, dan benua warna-warni. Setiap elemen ini berkontribusi pada keindahan dan keragaman planet kita. Bumi adalah satu-satunya planet yang kita tahu punya kehidupan. Disinilah kita menemukan berbagai bentuk kehidupan, dari mikroorganisme hingga makhluk besar seperti paus. Semua ini berkat kombinasi faktor-faktor yang luar biasa. Tidak hanya jarak dari matahari, tetapi juga komposisi kimia dan struktur geologisnya. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari, di zona layak huni. Ini memungkinkan suhu yang ideal untuk air tetap cair, yang sangat penting bagi kehidupan. Suhu di sini pas banget, air bisa tetap cair di permukaannya. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung berbagai ekosistem. Atmosfer bumi, yang kaya nitrogen dan oksigen, jadi seperti selimut pelindung. Atmosfer ini juga memungkinkan kita bernapas dan melindungi kita dari bahaya luar angkasa. Atmosfer mengatur suhu dan melindungi kita dari radiasi berbahaya dari matahari. Tanpa atmosfer ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Lautan kita menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, menjaga keseimbangan udara yang kita hirup. Mereka juga berperan dalam mengatur iklim global. Gravitasi bulan membantu menstabilkan rotasi bumi, menciptakan pasang surut air laut yang penting bagi kehidupan. Tanpa bulan, kehidupan di bumi mungkin akan sangat berbeda. Yuk, kita jaga dan lestarikan planet kita ini, agar anak cucu kita bisa terus menikmati keindahan dan keajaibannya. Setiap tindakan kecil kita bisa membuat perbedaan besar untuk masa depan bumi. Perjalanan kita lanjut ke Mars, planet merah yang dari dulu bikin manusia penasaran. Disebut planet merah karena warnanya yang memang kemerahan, disebabkan oleh oksida besi atau karat di permukaannya.
Mars adalah rumah bagi Olympus Mons, gunung berapi raksasa yang 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Wow, tinggi banget ya. Mars juga punya ngarai terbesar di tata surya, namanya Valles Marineris. Saking besarnya, Grand Canyon di bumi aja kelihatan kecil banget kayak parit. Meskipun sekarang Mars tampak seperti gurun yang dingin dan kering, ada bukti bahwa Mars dulu punya air cair di permukaannya loh. Misi-misi rover seperti Curiosity dan Perseverance menjelajahi permukaan Mars, mengumpulkan data dan sampel batuan yang berharga. Siap-siap takjub ya, kita akan mendekati Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Jupiter itu besar banget. Saking besarnya bisa muat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Wah, kebayang nggak tuh seberapa besar? Sebagai planet gas raksasa, Jupiter nggak punya permukaan padat seperti bumi. Salah satu yang paling menarik dari Jupiter adalah bintik merah besar, badai raksasa yang udah ada selama berabad-abad. Jupiter juga punya banyak banget bulan T, lebih dari 79 bulan yang udah diketahui. 4 bulan terbesar Jupiter yo, Europa, Ganymede dan Callisto, dikenal sebagai bulan-bulan Galilean. Europa dengan lautan air di bawah permukaan esnya, jadi target utama dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Seru banget kan? Selanjutnya, kita sampai di Saturnus, planet bercincin yang cantik banget. Planet ini sering disebut sebagai penguasa cincin, karena cincin-cincinnya yang sangat megah dan menakjubkan. Cincin Saturnus adalah salah satu pemandangan paling spektakuler di tata surya kita. Cincin ini terbuat dari miliaran partikel es dan batu, mulai dari seukuran butiran pasir sampai sebesar rumah. Wah, bisa bayangin nggak tuh? Partikel-partikel ini memantulkan cahaya matahari, membuat cincin-cincin tersebut bersinar terang di langit malam. Meskipun planet gas raksasa lainnya, seperti Jupiter dan Uranus, juga punya cincin, nggak ada yang seindah dan sekompleks cincin Saturnus. Cincin-cincin planet lain lebih tipis dan kurang mencolok dibandingkan dengan cincin Saturnus yang lebar dan berlapis-lapis. Saturnus punya atmosfer yang tebal dan penuh badai. Bayangin, angin di sana bisa bertiup dengan kecepatan hingga 1.800 km per jam. Cepat banget ya. Atmosfer ini juga mengandung banyak hidrogen dan helium, membuatnya sangat berbeda dari atmosfer bumi. Titan, bulan terbesar Saturnus, adalah satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer tebal. Atmosfer ini begitu tebal sehingga permukaan Titan sulit dilihat dari luar angkasa. Atmosfer Titan kaya akan nitrogen, mirip dengan atmosfer bumi zaman dulu. Ini membuat Titan menjadi objek yang sangat menarik untuk dipelajari, karena bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana atmosfer bumi terbentuk dan berevolusi. Perjalanan kita membawa kita ke Uranus, raksasa es yang unik dan misterius. Uranus adalah planet ke-7 dari Matahari dan merupakan planet raksasa es pertama yang ditemukan dengan teleskop. Salah satu yang paling unik dari Uranus adalah kemiringan aksialnya yang ekstrem. Uranus berputar miring, dengan kemiringan sekitar 98 derajat. Coba bayangkan betapa bedanya musim di Uranus. Setiap kutub mengalami siang hari terus-menerus selama 42 tahun bumi, diikuti oleh malam hari terus-menerus selama 42 tahun bumi. Wah, lama banget ya. Gas metana di atmosfer Uranus menyerap cahaya merah dari matahari, memberi Uranus warna biru kehijauan yang khas. Perjalanan kita melalui tata surya membawa kita ke Neptunus, planet terjauh dari matahari. Neptunus, dinamai dewa laut Romawi, adalah raksasa es yang diselimuti atmosfer biru tua yang bergejolak. Angin terkuat di tata surya kita ada di Neptunus loh. Kecepatannya bisa mencapai lebih dari 2.000 km per jam. Kencang banget. Salah satu yang menarik dari Neptunus adalah bintik gelap besar, badai raksasa yang mirip dengan bintik merah besar di Jupiter. Triton, bulan terbesar Neptunus, adalah satu-satunya bulan besar di tata surya kita yang mengorbit planetnya dalam arah yang berlawanan. Unik banget ya. Perjalanan kita melalui tata surya berakhir di Pluto, dunia yang dingin dan jauh, yang dulunya dianggap sebagai planet ke-9. Meskipun sekarang Pluto disebut planet kerdil, Pluto tetap menarik dan misterius. Pluto terletak di sabuk Kuiper, wilayah berbentuk donat yang penuh dengan objek-objek es di luar orbit Neptunus. Data dari misi New Horizons NASA pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Pluto jauh lebih aktif daripada yang diperkirakan sebelumnya. Di bawah permukaannya yang beku,
Pluto mungkin punya lautan air cair loh. Ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di yang jauh ini. Planet-planet di tata surya kita, dari Merkurius yang panas sampai Neptunus yang dingin, adalah bukti keragaman dan keajaiban alam semesta kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak keajaiban alam semesta kita.